Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir banyak tapi semangat jawab salamnya masih kurang semangat ya. Ahilman doakan yang jawab salam panjang umurnya, yang jawab salam sehat walafiat badannya. Ada yang belum nikah di sini? Baik. Yang akhwat, ahilman doakan dapat jodoh yang soleh, dapat jodoh yang cerdas, yang kaya, yang ganteng. Minimal gantengnya kayak Mas Tegar ya, Presiden Remisya, Masya Allah ya. Yang ikhwan, ada yang belum nikah? Yang mana orangnya? Ada yang belum nikah? Ahilman doakan yang laki-laki ketemu jodoh yang solehah. Kurang kencang aminnya. Dapat jodoh yang cantik. Jodohnya anak orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, punya penyakit jantung. Ya, saya tahu yang diharapkan pasti warisannya ya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya masuk surga. Mudah-mudahan yang datang malam ini yang belum berangkat haji, Allah berangkatkan haji. Minimal bisa berangkat umroh. Yang bekerja makin naik pekerjaannya. Yang usaha untung usahanya. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus Remisya Masjid Raya Bintaro Jaya, Masya Allah tabarakallah. Tolong aminkan sama-sama, semoga Remisya senantiasa dirahmati oleh Allah. Semoga dakwah Remisya semakin diberkahi oleh Allah, dan semoga yang terhimpun di dalamnya Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ikhwan, akhwat, brothers, sisters, jamaah yang hadir malam ini, apa kabar semuanya malam ini? Coba biar lebih kompak. Kalau ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar malam ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat hatinya? Sehat isi kantongnya? Agak nafsu barusan jawabannya sedikit ya. Masya Allah tabarakallah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa ahilman? Iya, karena malam ini kita semua diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya. Karena apa? Karena Allah mengizinkan kita untuk bisa bertemu malam ini. Betul apa betul? Iya apa iya?
Jadi kalau Ahilman tanya, tolong jawab, siapa yang melembutkan hati kita malam ini? Allah. Siapa yang meringankan langkah kita? Allah. Siapa yang mengumpulkan kita? Allah. Siapa yang membersamakan kita? Allah. Maka jika pertemuan kita hakul yakin diizinkan oleh Allah, maka Ahilman berharap setiap detak-detik kebersamaan kita malam ini harus menjadikan kita semakin dekat dan taat kepada Allah. Setuju? Sepakat? Dan itu yang sebenarnya akan menjadi kebaikan untuk kita. Dan teman-teman harus yakin ya, kenapa ya dari sekian banyak orang yang tahu taklim ini, mengapa kita yang dimudahkan datang ke masjid ini? Atau barangkali teman-teman yang menyaksikan streaming via YouTube, kenapa aku yang diizinkan untuk menyaksikan kajian ini? Jawabannya, tolong catat baik-baik. Karena Allah masih menginginkan kita menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf ya, masih diberikan kemudahan untuk mendengarkan nasihat, mau menerima nasihat, datang ke tempat yang di situ ada nasihat, maka di saat yang bersamaan berarti kita masih diinginkan oleh Allah menjadi orang baik dan mendapatkan kebaikan. Itu poinnya. Maka tiadalah setiap langkah orang yang datang ke majelis ilmu kecuali setiap langkahnya mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ahilman lihat ini wajahnya insya Allah calon ahli surga semua. Jangan amin dulu ya, saya baru bilang calon ya. Calon tuh banyak yang nggak jadi biasanya gitu ya. Tapi insya Allah Ustadz, kami menginginkan itu, iya. Dan itu janji yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Terjemahkan atau jangan? Kok nganggu-nganggu kayak nggak ngerti aja tadi tuh? Apa artinya? Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi setiap langkah, Masya Allah Tabarakallah, langkah itu mengantarkan jalan masuk ke dalam surga. Coba Ahilman mau tanya, yang hadir di sini mau masuk surga? Jawab, mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Mie ayam, baik ya. Semua Ustadz kita mau masuk surga, iya. Dan itu yang kita dambakan, itu yang kita inginkan. Masya Allah, ada surga nanti setelah kita hidup di dunia, tapi ada surga sebelum surga yang sebenarnya. Apa itu? Surga saat kita hidup di dunia. Maka apa di antara surganya? Allahu Akbar. Bagi orang yang datang ke majlis ilmu, setidaknya ketika di dunia Allah berikan 4 hal kepadanya. 1, nazalat alaihimus sakinah. Allah tanamkan ketenangan dalam hatinya. Teman-teman sayang, hidup tenang itu nikmat atau tidak? Nikmat. Coba pilih ya, pilih. Kaya gelisah, miskin tenang. Tidak ada pilihan ketiga ya, hanya 2 pilihan saja. Kaya gelisah atau miskin tenang? Baik, sepakat semua ya. Maunya kaya tenang. Oke, khusus untuk akhwat, pilih. Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Saya tidak mau bilang jelek ya, abstrak aja lah gitu ya. Boleh jadi jawabannya mungkin kita nggak usah minta yang ganteng, karena ternyata yang ganteng berpotensi menyakitkan hati. Betul apa betul? Biasa aja dong, jangan kayak tersakiti gitu kalimatnya ya. Jadi boleh jadi yang ganteng, yang lebih itu nggak menenangkan untuk kita, betul? Boleh jadi yang biasa-biasa saja, boleh jadi itu yang menenangkan untuk kita. Pertanyaannya, yang ngasih ketenangan siapa? Allah. Maka orang yang hati tenang itu akan cukup. Dan hidup cukup itu nikmat. Dan mohon maaf, yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti banyak. Catat status hari Senin itu. Yang banyak belum tentu cukup. Boleh jadi yang cukup itu yang banyak, betul?
Jadi nikmat tenang, nikmat cukup itu Allah yang ngasih sama kita. Dan salah satu ketenangan itu bisa kita raih kalau kita datang ke majelis ilmu. Makanya teman-teman ikhwan, kalau antum sedang ada masalah, gampang, datang aja ke masjid. Insya Allah tidur. Tenang, tenang, tenang ya. Lagi kerja, ikut jumatan, kan, dengerin khutib, tidur. Saking tenangnya, bayangin. Makanya teman-teman akhwat, semua yang hadir, kalau kita sedang gelisah, kalau kita sedang resah, tidak ada tempat healing terbaik kecuali masjid. Catat status hari Selasa itu ya. Jadi tempat healing terbaik adalah apa? Masjid. Datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, dengerin aja, dengerin aja. Makanya Ahilman kalau ngaji begini ya, nggak heran kalau ada yang duduknya nyender ke tembok, nggak apa-apa. Karena biasanya kalau mau lihat siapa di sini yang paling banyak masalah, gampang. Lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Kenapa yang nyender banyak masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi jadi pas ngaji nyari sandaran kitunya. Nazalat alaihi musakinah. Allah tenangkan hatinya. Coba Ahilman mau tanya, malam ini tenang nggak? Ngerasa tenang nggak? Tenang. Punya masalah nggak kita? Nggak usah ditanya lah. Dari wajahnya Ahilman mirip, ada ini hampir mirip semua ini. Ini wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ya. Dan jangan kaget karena ciri hidup ada masalah. Maka majelis ilmu adalah tempat untuk bisa mendapatkan ketenangan. Tapi nggak sampai di situ. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang datang ke majelis ilmu, Allah apa? Tanamkan kasih sayang kepadanya. Teman-teman, kenapa kita datang ke majelis ilmu? Jawabannya karena Allah masih sayang sama kita. Kenapa harus aku ya yang ada di sini? Karena Allah sayang sama kita. Perasaan mohon izin ya. Mungkin ada di antara teman-teman, mohon maaf, ada nggak yang baru taklim pertama kali malam ini? Angkat tangan. Baru datang ke MRBJ malam ini, ada? Yang baru lihat wajah Ahilman ada? Kamana wae atuh? Ih, batur manggas ngaji kamana-mananya. Masya Allah. Mohon maaf ya, mungkin teman-teman ada yang ngerasa gini, kenapa aku ada di sini ya? Jawabannya, karena Allah sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, belum tentu kita ada di sini, betul? Maka Allah tanamkan kasih sayang kepada orang yang datang di majelis ilmu. Bahkan bukan hanya itu, wa khaffathumul malaika. Orang yang hadir di majelis ilmu berhimpun bersamanya malaikat. Masya Allah. Mungkin yang hadir kita malam ini, let's say 1000 lah yang hadir misalnya, gitu ya. Boleh jadi malaikat yang berkumpul lebih banyak dibanding kita yang berkumpul, betul? Maka teman-teman sayang, kalau lagi ngaji, kalau lagi taklim, catat, prasangka kudu baik, ucapan kudu baik, pikiran kudu baik. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang dihadirkan boleh jadi dicatat oleh malaikat, disampaikan kepada Allah. Makanya berkata yang baik-baik, jangan ngomongin orang. Kan kadang-kadang suka begitu kita mah ya. Kalau ngaji suka sama yang bestie kita gitu kan, satu circle gitu deh gitu ya. Jadi duduknya suka barengan sama teman kita. Saya suka analisa, kenapa sih kita teh kalau ngaji suka sama yang teman kita yang deketnya biar seru we. Seru apa? Sama dia mah ada aja yang diomongin teh gitu kan ya. Ternyata kadang-kadang ngomongin yang lain gitu. Kadang-kadang lihat jamaah yang lain, suka kadang-kadang bilang gini, besti apa? Lihat baris kedua jarum jam 9. Emang kenapa? Lihat deh. Kenapa emangnya? Lihat. Jilbabnya. Emang kenapa? Jilbabnya kembang-kembang. Terus emang masalahnya apa? Tahu nggak? Eta teh, tahu nggak apa? Eta teh taplak meja, tahu nggak sih? Dipakai sama dia. Gitu. Terus lihat lagi. Mending kalau itu makan agak, mohon maaf ya, agak-agak nyindir sedikit. Ada yang nyuji. Lihat besti apa? Lihat baris kelima jarum jam 2. Kenapa? Brosnya bagus banget. Ada huruf B-nya. Oh, eta teh merek tertentu, tahu nggak sih? Harganya teh 500.000 harganya teh. Apa mereknya teh? Cari tahu atau apa, masa kamu nggak tahu sih? Ngomongin, kadang-kadang suka begitu. Udah ngomongin yang lain, ngomongin ustadznya. Oh, Ustadz Hilman teh itu Kasep ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Misalnya ini mah ya,
Heeh, ih, aku mah udah suka lihat Ahilman teh di TikTok lewat nate. Sok, kata kamu bagusan di video atau aslinya? Oh, nanya. Coba saya mau tanya nih, yang suka lihat video Ahilman, bagusan asli atau videonya? Jangan dusta di antara kita nih, serius. Ini kadang-kadang kita suka ngomongin begitu, udah beres ngomongin ustadznya, ngomongin yang lain. Ceramah belum selesai, udah janjian, Besti, nanti kita jadikan ngebaso, abis ini jadikan ngebaso. Kita teh belum beres ngaji teh, udah ngobrol yang lain ya. Ini bukan yang di sini, yang di sana ya. Yang di sini mah insya Allah enggak gitu ya, enggak jauh beda gitu ya. Kalau yang ikhwan lain lagi ceritanya. Kalau akhwat kan gitu ngobrolnya. Kalau yang ikhwan lain, ikhwan mah kadang-kadang dia, ceramahnya dalam banget ya. Celep tau gak sih, oh gitu tuh. Mending. Ada yang begini, kayak gini mah gue juga tahu, atuh. Gak usah diomongin kali Ustad. Kayak gini mah tahu, nggak ada. Kadang laki-laki yang perempuan kan beda ya. Kalau perempuan ngomonginnya di belakangnya, kalau laki-laki di depannya langsung kadang-kadang ngetek ya. Kadang-kadang diambil story-nya nggak di tag ustadznya, ada yang begitu ya. Jadi tolonglah ya, pahami perasaan ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman ambil story ya tag dong Ahilman ya. Udah follow belum sih? Follow ya, Ahilman Fauzi ya. Kalau sulit cari aja yang ada centang birunya ya. Ya biar lebih enak aja nandainnya gitu maksudnya. Jadi kalau lagi taklim, wa khaffathumul malaikat berhimpun. Jadi berkata yang baik-baik, betul? Berprasangka yang baik-baik sampai pada akhirnya wa dzakarahumullahu finman indah. Allah membanggakan orang yang datang ke majlis taklim itu, masya Allah. Jadi teman-teman sayang, malam ini kita sedang dibanggakan oleh Allah, disebutkan namanya oleh Allah. Maka sebagaimana malam ini kita bertemu di dunia, mudah-mudahan nanti Allah pertemukan kita di surganya. Kalau malam ini Allah bersamakan kita di dunia, mudah-mudahan kelak nanti Allah bersamakan kita di surga. Setuju? Maka Ahilman berharap ya, teman-teman sayang, kalau ada nanti di antara teman-teman yang ditakdirkan masuk surga, tolong ingat pertemuan ini, tolong ingat kebersamaan ini. Kalau kita pernah ngaji bersama, kalau kita pernah taklim bersama di Remesia ini, dan jika teman-teman tidak menemukan sahabatnya, tidak menemukan Ahilman di situ, tolong sampaikan kepada Allah, ya Rabb, aku pernah bersama dengan Ahilman, aku pernah bersama dengan sahabatku ini ya Allah, maka kumpulkan aku di surga. Maka ini yang selalu Ahilman sampaikan buat teman-teman. Kalau kita sudah menemukan teman yang baik, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena susah menemukan teman yang baik itu. Betul? Betul apa betul? Maka Ahilman berharap di awal perjumpaan ini, luruskan niat kita, lembutkan hati kita, bahwa kita bertemu malam ini dikarenakan oleh Allah, maka tujuannya harus untuk siapa? Harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan teman-teman, di awal pertemuan Ahilman mengingatkan kita semua agar kita makin yakin dengan hidup, dan agar makin mengisi hari-hari kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Baik, mengapa hati kita merasa tidak tenang? Mengapa hidup kita terasa berat? Salah satu jawabannya karena terlalu berharap kepada selain Allah. Jadi kalau ada yang ditanya, kalau ada yang bertanya, mengapa hidupku terasa berat? Mengapa hatiku tak merasa tenang? Jawabannya karena terlalu berharap kepada selain Allah. Berarti apa? Berarti ada harapan yang kemudian kita simpan tapi tidak pas atau tidak tidak relate dengan apa yang seharusnya kita simpan harapan itu. Teman-teman sayang, sungguh tidak ada yang menyakitimu sebenarnya. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Catat status malam Jumat itu ya. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh apa? Harapanmu sendiri. Maka kalau sekarang ada yang bilang begini, Ahilman, mengapa hati ini terasa sakit, tidak tenang? Mengapa hidup ini terasa berat? Coba dievaluasi. Jawabannya karena kita terlalu berharap kepada selain Allah. Berharap kepada manusia, ada sakit hatinya. Karena tidak semua manusia
bisa sesuai harapan kita. Betul? Teman-teman sayang, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang tidak suka dengan kita. Setuju? Bahkan mohon maaf, kepada orang yang kita cintai saja, boleh jadi orang yang kita cintai itu menyakiti perasaan kita. Maka seringkali Ahilman sampaikan, kadang jangan terlalu menyalahkan orang yang pergi meninggalkan kita, tapi coba salahkan diri kita yang terlalu berharap kepada orang yang pergi meninggalkan kita. Jadi salahnya kita yang terlalu berharap dengan apa yang tak sesuai dengan harapan kita. Maka kalau bicara, hanya kamu itu siapa Ustadz yang bisa mengerti kita? Hanya kamu itu siapa Ustadz yang bisa memahami kita? Hanya kamu itu siapa Ustadz yang akan benar-benar mampu menerima kita apa adanya? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tolong catat ini, ada 3 keyakinan yang harus teman-teman tanamkan di hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, la ahadun arhamu bika min rabbika. Tidak ada satupun yang paling mencintaimu kecuali Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi, tidak ada satupun yang paling mencintaimu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sayangnya Allah kepada hambanya itu besar atau kecil? Banyak atau sedikit? Banyak. Bahkan disebutkan, kalau kasih sayang seluruh ibu di dunia itu disatukan, tidak akan bisa menandingi kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Apa di antara sayangnya Allah kepada kita? Kalau dihitung tidak akan bisa kita menghitungnya. Tapi mohon izin ya, kalau boleh Ahilman sampaikan, di antara sayangnya Allah kepada kita apa? Salah satunya, Allah menutup aib dan keburukan kita. Betul? Mengapa ada orang yang dihormati? Mengapa ada orang yang dimuliakan? Jawabannya satu, karena Allah menutup aib-aibnya. Kalau seandainya aibnya dibuka, demi Allah, orang tidak akan mau menghormati dirinya. Betul? Yang kedua, sayangnya Allah kepada kita apa Ustadz? Saat kita berbuat dosa, Allah tidak langsung mengazab kita. Bisa nggak sebenarnya Allah langsung menyiksa kita? Bisa kan? Berbuat dosa, berbuat salah, berbuat dosa, berbuat salah. Selama kita minta ampun, bertobat kepada Allah, maka di saat itu masih ada ampunan Allah yang diberikan kepada kita. Coba teman-teman kebayang nggak? Kalau setiap kita bikin dosa, langsung cash dikasih balasannya di saat itu. Tapi Allah menunda kadang-kadang. Untuk apa? Karena Allah berharap di antara hambanya itu bisa segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Apalagi sayangnya Allah sama kita. Rasanya nggak bisa disebutkan ya, begitu banyaknya. Kita diberikan kebaikan dalam hidup, sayangnya Allah. Kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik, sayangnya Allah. Kita menemukan ketenangan, sayangnya Allah. Bahkan mohon maaf ya, mohon izin, nanti kita masuk surga pun karena apa? Kasih sayangnya Allah. Maka teman-teman, manusia boleh menyakiti kita, tapi ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Siapa itu? Allah. Mohon maaf ya, kan Ahilman nih lihat wajahnya ada yang sedang sakit gitu ya, ada yang sedang tersakiti. Ada nggak kira-kira? Ada? Yang mana orangnya? Mohon maaf ya, yang lagi patah hati, yang lagi sakit hati, tegarkan hatimu. Manusia boleh menyakitimu, tapi ada yang tidak akan pernah menyakitimu. Siapa itu? Allah. Berarti mohon maaf ya, kalau ada manusia yang ditakdirkan oleh Allah menyakiti kita, kira-kira poinnya apa? Allah sedang menanti kita untuk kembali kepadanya. Mungkin selama ini engkau terlalu berharap kepada manusia itu, sehingga Allah buat engkau sakit hati dengan manusia itu. Dan ini adalah titik awal alarm agar engkau segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini engkau terlalu punya kecenderungan cinta kepada manusia itu, sehingga manusia itu Allah buat menyakitimu. Kan tidak mungkin seseorang itu ditakdirkan kecuali ada alasannya. Betul? Nggak mungkin tiba-tiba orang nyakitin kita, nggak mungkin. Pasti ada izin Allah di situ.
Nah, salah satu poinnya apa? Agar kita kembali kepada Allah, bahwa tidak ada yang akan menyakiti kita. Siapa? Ya Allah. Maka teman-teman tolong catat kalimat ini ya. Kita boleh kehilangan apapun, asalkan jangan kehilangan cintanya Allah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mungkin untuk membuat kita ingat lagi ke Allah, Allah ambil apa yang kita cintai. Maka perhatikan, jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan, ya. Karena jika kita berlebihan mencintainya, kita akan diuji dengan apa yang kita cintai itu. Lihat. Dan biasanya ujian yang paling berat itu datangnya bukan dari yang jauh, tapi dari yang dekat. Betul apa enggak? Apa di antaranya? Coba dibuka. Surat At-Taubah ayat 24. Surat apa? At-Taubah ayat 24. Coba dibuka. Bawa Quran enggak? Mana Qurannya? HP etama atuh ce, Masya Allah. Coba surat At-Taubah, surat keberapa? Surat ke-9, ayat berapa? 24. Nah, baik, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, in kana abaukum, jika bapak-bapak kamu sekalian atau orang tua kamu sekalian, wa abnaukum, dan anak cucu keturunan kamu sekalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu sekalian, wa azwajukum, dan pasangan hidup kamu sekalian, wa ashiratukum, dan keluarga kamu sekalian. Jadi poin pertama secara umum, dan jika keluargamu, kira-kira gitu ya, ya, temanmu, sahabatmu, bestimu, gitu, circlemu, gengmu, apalagi itu kira-kira. Ya pokoknya yang dekat sama kita lah. Wa amwalun iktarabtumuha, dan harta yang kamu usahakan. Wa tijaratun tahsyauna kasadaha, dan perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Perhatikan, keluarga, harta, kedudukan, kira-kira begitulah. Ataupun siapapun yang dekat dengan kamu selama ini, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadi fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Perhatikan, jadi jika semua itu lebih kamu cintai dibanding Allah, rasulnya, jihad fi sabilillah, maka perhatikan, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jelas ayatnya? Jika selama ini ada sesuatu yang lebih kita cintai dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siap-siap kita akan diuji dengan apa yang kita cintai itu. So, pelajaran tauhidnya, tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali siapa? Allah. Kalau tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali Allah, maka Ahilman berpesan, pastikan cinta kita semata-mata untuk siapa? Allah. Dan kalaupun kita mencintai sesuatu atau seseorang, cintailah karena siapa? Kan itu. Cintai aku karena Allah. Terus, sayangi aku karena Allah. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin ya. Cinta karena harta, harta ada habisnya. Cinta karena jabatan, jabatan ada pensiunnya. Cinta karena paras, paras ada expirednya. Tapi cinta karena Allah, itulah yang akan mendekatkan kita dengan siapa? Dengan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, belajar ya mulai hari ini, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Catat,
status Sabtu malam Minggu itu. Makin berharap, makin patah hati. Makin berharap, makin sakit hati. Maka nanti, kalaupun kita udah terlanjur patah hati, maka kita akan mengeluarkan kalimat ini, ya Allah, oke, orang itu pergi meninggalkan saya, tidak apa-apa, karena masih ada engkau yang mencintai saya. Maka Ahilman paling kesel sama orang yang berlebihan sakit hatinya. Sakit hati itu boleh nggak sih? Boleh. Kecewa boleh? Patah hati boleh? Gelisah boleh? Boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kegelisahan. Bahkan kemudian dia terombang-ambing perasaannya karena satu keadaan yang boleh jadi apa? Membuat dia sakit sesakit-sakitnya. Cukup. Kita sakit, terima sakit itu, tapi jangan sampai menyimpulkan sesuatu kalau kemudian Allah mengakhirkan kehidupan kita. Jangan. Kan ada bahasa gini, Ustadz, aku mah ya Ustadz, setelah sama dia kayaknya udah nggak ada harapan lagi Ustadz. Terus gimana? Wah Ustadz, apa sih? Udahlah Ustadz. Mohon maaf ya, saya mau teman-teman sayang, jangan karena ada orang yang menyakiti kita seakan-akan hidup kita sakit selamanya. Enggak gitu. Belajar buka hati, belajar buka mata. Bukan hanya dia yang bisa mencintai kita, masih ada yang lain. Siapa orangnya? Enggak tahu Ustadz juga. Jangan nanya sama Ustadz Hilman ya. Tapi bagi Allah mudah nggak menggerakkan hati? Mudah. Bagi Allah mudah melembutkan hatimu untuk mencintai dia, dan bagi Allah pun juga mudah melembutkan hatimu untuk tidak mencintai dia. Mudah nggak? Maka mulai hari ini, kalau ada orang yang pernah hinggap di hati kita kemudian pergi meninggalkan kita, catat, oke, dia sudah pergi meninggalkanku, tapi bukan berarti hidupku selesai karena dia pergi meninggalkanku. Tidak. Aku percaya ada orang lain yang sedang Allah hadirkan untuk kita. Siapa orangnya? Tanya Google siapa kira-kira ya. Jadi yakinnya bukan karena orangnya, tapi karena siapa? Allah. Mohon maaf ya, kadang-kadang teman-teman sayang, yang membuat hati kita kenapa nggak lapang, kenapa nggak tenang, karena fokus kita masih kepada orang yang pergi meninggalkan kita. Fokusnya bukan ke Allah, fokusnya masih ke dia. Ustadz, aku tuh udah berkorban banyak buat dia, waktu, tenaga. Ustadz, terus kudu kumaha atuh Ahilman ge? Dalier kan? Coba, makin teman-teman merengek kayak begitu, apakah orang itu balik lagi? Enggak. Betul enggak? Makin teman-teman bilang, Ustadz aku tuh mau dia, aku tuh mau dia. Teman-teman, tahu enggak? Cinta yang paling menyakitkan apa? Mencintai seseorang yang tidak akan mungkin menjadi milik kita. Catat, status Minggu malam Senin itu ya. Cinta yang paling menyakitkan, mencintai seseorang yang tidak akan mungkin menjadi. Kita tuh udah tahu dia tuh udah milik orang lain misalnya, udah dengan yang lain, ya udah atuh ulah maksakeun. Ya Allah, kalau dia jodohku dekatkanlah. Ya Allah, sekarang dia sudah nikah dengan yang lain, ceraikanlah. Jangan. Nah begitu ngadoakeun teh. Kenapa begitu mintanya? Ingat ya, doa itu meminta bukan memaksa. Catat, status Senin malam Selasa itu. Doa itu apa? Meminta bukan memaksa. Kalau teman-teman maksa, teman-teman, bukan Allah nggak mau ngasih apa yang teman-teman minta, bukan. Tapi Allah tahu jika itu diberikan kepada teman-teman, ada sesuatu yang nggak baik bagi kehidupan teman-teman. Boleh jadi Allah menghalangi doamu, bukan tidak ingin mengabulkan doamu, bukan. Tapi Allah tahu itu bukan yang terbaik untuk dirimu. Maka Allah memisahkanmu dengan orang yang kamu cintai bukan tanpa alasan, karena Allah tahu ada yang terbaik untuk kehidupanmu. Lebih baik sakit hati hari ini daripada besok lu sakit-sakit hati. Nggak apa-apa. Hempaskan, lepaskan. Ulangi. Hempaskan, lepaskan. Hempaskan, lepaskan. Manusia boleh menyakiti kita, tapi ada yang tidak akan menyakiti kita. Siapa itu? Allah. 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 Maka mohon maaf ya, mulai hari ini jangan terlalu mencintai siapapun,
kecuali atas dasar mencintainya karena Allah. Dan itulah yang membuat kita akan merasakan manisnya iman kan. Ada 3 hal yang akan membuat kita merasakan halawatul iman, manisnya iman. Apa salah satunya? Saat kita mencintai seseorang karena cinta kita kepada siapa? Allah. Maka mulai hari ini ya, punten mohon izin, bagi yang belum menikah, yang belum dapat jodoh, carilah seseorang yang bukan hanya membuat duniamu indah, tapi carilah seseorang yang bisa membuat akhiratmu lebih indah. Di mana tempatnya? Remisya jawabannya. Iya. Karena Ahilman percaya orang baik ada di tempat yang baik, di lingkungan yang baik, dalam kebiasaan yang baik. Betul? So teman-teman sayang, yakin Allah mencintai kita. Jadi kalau teman-teman melihat sesuatu ya, kadang itu menyakitkan, tapi sudut pandangnya harus bilang begini, iya itu sakit, tapi ini sayangnya Allah sama kita. Jadi kalau ada yang nguji kita, ada yang ngasih ujian atau yang ngasih cobaan, jangan bilang Allah nyiksa kita, Allah mengazab kita. Jangan. Allah sedang menitipkan pesan cinta kepada kita dengan ujian yang Allah titipkan kepada kita. Ingat teman-teman sayang, kenapa Allah mengujimu? 2 jawabannya. Karena Allah sedang mengingatkanmu, boleh jadi karena ada dosa yang pernah kamu lakukan, sehingga dengan ujian itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Atau yang kedua, Allah sedang mengangkat derajatmu agar engkau mendapatkan kebaikan dalam hidupmu. So yang pertama, yakinkan di hati, la ahadun arhamu bika min rabbika. Tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali siapa? Allah. 2, la ahadun a'lamu bihammika aktsara min rabbika. Tidak ada satupun yang paling mengetahui tentang isi hati kita, bahkan tentang hidup kita, kecuali siapa? Allah. Ingat, teman-teman sayang, dalam hidup tidak semua hal sesuai rencana kita, betul? Kadang-kadang gak sesuai ekspektasi kita. Tapi percayalah, justru di saat itu, agar kita belajar untuk semakin husnuzon, semakin berprasangka baik kepada Allah, bahwa tidak ada satupun yang lebih tahu tentang kita kecuali siapa? Allah. Ingat surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Lihat ujung ayatnya, Allah Maha Tahu sedangkan kamu tidak tahu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kita tidak tahu. Maka jangan sok. Ulangi, Allah Maha, yang keras, Allah Maha, Allah lebih, kita tidak. Jangan sok. Catat status hari Rabu itu. Jadi kalau ada sesuatu, lihat sudut pandangnya, jangan sudut pandang kita, sudut pandangnya Allah sedang memberi yang terbaik untuk kita. Kita nggak bisa bilang gini, kok Allah tega ya sama aku AA, kok Allah begini ya sama aku AA. Jangan begitu. Kita tidak pernah tahu apa hikmah di balik masalah yang kita dapatkan. Setuju? Teman-teman sayang, kadang-kadang hikmah itu datangnya di akhir. Kalau di awal namanya registrasi. Jadi kalau kita dikasih masalah, dikasih musibah, dikasih ujian, terima aja dulu, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul? Maka mulai hari ini mohon maaf ya, teman-teman yang ngerasa sok tahu nih, yang suka ngerasa bahwa harusnya begini Ustadz, harusnya begini Ustadz. Kata siapa?
Boleh jadi takdirnya nggak begitu. Allah takdirkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Maka ingat ya, melihat sesuatu apapun yang terjadi, lihatlah dengan kacamata pandangan Allah dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan membuat kita makin yakin dengan kehidupan ini. Maka ingat, setiap aktivitas libatkan Allah. Betul? Ya, libatkan Allah sebelum ikhtiar, libatkan Allah ketika ikhtiar, libatkan Allah setelah ikhtiar. Itu namanya tawakal. Jadi kalau kata Ahilman, tawakal itu bukan hanya di akhir, tapi juga di awal, di tengah, di akhir. Tawakal sebelum ikhtiar, tawakal ketika ikhtiar, tawakal setelah ikhtiar. Betul? Ingat, ada yang disebut terserah, ada yang disebut menyerah, ada yang disebut berserah. Coba, sama atau beda? Oke, di mana bedanya? Di situ. Sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Nggak usah ribet ya. Asa beda ya. Bedanya apa? Nggak tahu, aku juga lupa. Pokoknya mah beda aja. Sama atau beda? Beda. Di mana bedanya? Di situ. Catat. Terserah itu tidak ada tujuan. Pernah nggak dengar kalimat ini? Ah udah Ustadz, let it flow aja. Pernah nggak kalimat gitu? Apa itu artinya? Ngikutin arus aja gitu kan? Tanya dulu kemana arusnya. Jadi kalimat terserah itu kadang-kadang nggak pas juga. Ah udah Ustadz, ikutin arusnya aja. Jangan, ikuti aja angin yang berhembus. Hati-hati masuk angin. Ah Ustadz, ikuti aja arus yang mengalir. Ya kemana? Harus ada tujuan, betul? Makanya mohon maaf ya, kalau teman-teman sekarang ada yang sedang menjalani hubungan, tanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Jangan ada bahasa gini, udah kita jalanin aja dulu gitu kan? Teman-teman, akhwat terutama, jangan begitu ya. Tanya, kalau mulai ada orang yang deketin kita langsung, oke, mau dibawa kemana hubungan kita? Langsung aja. Kalau ada yang nanya, Assalamualaikum Uhti, mau dibawa kemana hubungan kita ya? Liur ya teman ayahnya. Kudu jelas, hati-hati ya. Komitmen itu perlu dihadirkan, setuju? Dan antum laki-laki tolong catat kalimat ini. Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Betul apa betul? Maka laki-laki itu bisa menaklukkan hati perempuan karena omongannya. Maka perbaiki bicaramu, pastikan bicaramu. Mereka itu bukan lampu lalu lintas yang kadang merah, kadang kuning, kadang hijau, bukan. Mereka tuh butuh kepastian. Kalau mau jalan, lampu apa? Hijau. Kalau mau berhenti, merah. Kalau mau siap-siap, antum mau kasih lampu apa? Udah Ustaz gimana moodnya aja. Jangan. Cinta kedua yang paling menyakitkan apa? Saat kita punya perasaan cinta tapi digantungkan dengan perasaan. Gak jelas gitu. Mundur enggak, maju enggak. Bingung enggak sih? Betul? Dan apalagi yang paling menyakitkan saat dibandingkan. Maka ojo dibandingke. Maka jangan dibandingkan itu. Jadi banyak judul lagu malam ini kita ya. Apalagi kalau pada fase nih, mohon maaf nih, udah serius tapi dibandingkan. Kok kamu beda ya sama orang yang deket sama aku yang dulu? Udah, kalau masih mau membandingkan ya udah sama yang dulu aja. Kenapa masih buka hati untuk aku yang baru? Aku tuh sakit, tahu nggak digituin? Jadi kalau sudah ada kita ya sudah, tutup lembaran lama, buka lembaran baru, betul? Biasa aja. Itu yang bikin sakit hati biasanya ya. Jadi ini poinnya teman-teman. Ini poinnya. Jadi saat kita melangkah pada kebaikan, hadirkan komitmen terbaiknya, betul? Makanya jangan menunda satu kebaikan, kecuali segerakan. Karena semakin menunda kebaikan itu, yang datang bukan kebaikan, pasti keburukan. Lihat, kebaikan yang ditunda pelaksanaannya pasti jadinya keburukan. Jadi gimana Ustadz? Ayo komitmen, bicaramu wahai laki-laki pastikan. Ingat, sering Ahilman sampaikan ini, laki-laki itu lemahnya di mata, perempuan itu lemahnya di telinga.
Laki-laki ngelihat yang bening dikit pasti lewat. Jadi kalau laki-laki lihat yang bening, ngelihat ya nggak masalah, yang nggak boleh diliatin terus. Set, cantik, ya udah.
Ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, jangan benci orangnya. Di hati kita harus ada kebeningan hati untuk tak membenci siapapun. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Dan itulah poin yang paling kuat untuk kita hadirkan. So, poin kedua, tidak ada satupun yang paling mengetahui kita kecuali siapa? Allah. Belajar curhat sama Allah, bangun di sepertiga malam, gitu loh, ya. Gelarkan sajadah, angkat kedua telapak tangan. Ingat ya, kalau teman-teman mau nangis, nangis di hadapan Allah. Karena ada air mata yang tidak akan sia-sia ketika kita keluar. Ketika kapan? Ketika air mata kita menangis untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat terbaik untuk kita hadirkan. Maka yakinkan di hati, hanya Allah yang tahu tentang isi hati kita. Yang ketiga, la ahadun aqdaru ala raf'i dzarri anka ila rabbika. Tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Teman-teman sayang, hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Betul? Gak apa-apa kita diuji dalam hidup. Tapi ingat, saat kita terjatuh, mungkin kita di bawah, tapi di saat itu kita punya banyak kesempatan untuk bersujud. Mungkin kita terjatuh, mungkin tersungkruk, nggak apa-apa. Kadang kalau kita mau dapat yang manis, kita harus ngerasain yang pahit dulu, betul? Kadang seseorang tuh harus dibanting agar dia terpelanting. Kadang seseorang tuh harus ditempa agar dia ditempatkan pada posisi yang terbaik dalam kehidupannya. So, mulai hari ini ternyata hanya Allah yang tahu tentang isi hati kita. Tidak ada yang paling tahu tentang kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali siapa? Allah. Dan tidak ada yang paling bisa mengangkat kesulitan kita kecuali siapa? Allah. Ingat teman-teman sayang, tidak ada kesempatan terbaik yang paling indah yang kita dapatkan kecuali saat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah untuk lebih dekat dengan Allah, taat agar kita bisa lebih ridho menerima ketentuan Allah, bisa lebih sabar dengan ujian dari Allah, dan bisa lebih bersyukur dengan nikmat dari Allah. Siapin kameranya, yang mau catat silahkan, yang mau direkam silahkan. Ahilman sekali, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, lebih keras, Allahumma raddini biqadaika wasabbirni ala balaika wa'auzi'ni syukra ni'amaika. Ulangi ya. Allahumma raddini biqadaika wasabbirni
ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, radini, ridhokan aku, biqadaika, dengan semua ketentuanmu, wasobirni, dan sabarkan aku, ala balaika, atas ujian darimu, wa auzi'ni, dan berikan kepadaku syukro, kemampuan bersyukur, ni'amaika, atas semua nikmat darimu. Ulangi. Allahumma ya Allah. Coba ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma ya Allah, radini, ridhokan aku, biqadaika, dengan ketentuanmu, wasobirni, dan sabarkan aku, ala balaika, atas ujian darimu, wa auzi'ni, dan berikan kepadaku syukro, kemampuan bersyukur, ni'amaika, atas semua nikmat darimu. Hafal doanya? Coba dibaca ya. Belajar setiap selesai sholat, mau tidur, coba baca itu. Mudah-mudahan itu doa yang bisa membuat kita lebih ridha dengan ketentuan Allah, lebih sabar dengan ujian dari Allah, dan lebih bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan untuk kita. Insya Allah. Mudah-mudahan hati kita lebih tenang, lebih yakin kepada Allah. Gimana perasaannya malam ini? Tenang atau tidak? Senang? Bahagia? Lebih yakin? Bismillah ya. Pulang dari sini, yuk buka mata, buka hati. Hidup ini tidak semengkhawatirkan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang yang jadi penyakit apa? Kekhawatiran kita yang berlebihan. Tenang saja. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Insya Allah. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lembutkan hati, kita tenangkan perasaan kita. Semoga doa kita di malam ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Sejenak kita bertasbih sama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Coba teman-teman sama-sama ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Satu kali lagi.
Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Angkat kedua telapak tangan. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menguatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangi kami semua malam ini ya Allah. Cintai kami semua yang hadir malam ini ya Allah. Ya Allah, bukan tanpa alasan Kau meringankan langkah kami ke masjid ini. Bukan tanpa alasan Kau melembutkan hati kami hadir di majlis taklim ini. Kami yakin ya Allah, karena ini bukti Engkau masih mencintai kami ya Allah. Ini pertanda Engkau sangat mencintai kami ya Allah. Maka ya Allah kami mohon, tidak ada yang hadir kami malam ini kecuali kami Engkau cintai ya Allah. Engkau sayangi kami semua ya Allah. Ya Allah ya Basir, duhai Allah yang maha menatap-tatap kami semua ya Allah. Kami hamba-Mu, ini hamba-Mu ya Allah. Kami menengadahkan telapak tangan, kami berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Sami, duhai Allah yang maha mendengar, dengarkan keluh kesah kami ini ya Allah. Dengarkan permintaan kami ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun, ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Ampuni kesalahan dan kehilapan kami ya Allah. Kami semua yang hadir malam ini, yang buruk masa lalunya, yang buruk kelakuannya, yang hina dina perilakunya, yang kotor hatinya, yang busuk perangainya, yang besar dosa-dosanya ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami malam ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, kami sadar mungkin ujian datang silih berganti kepada kami, musibah bertubi-tubi datang dalam hidup kami. Kami sadar ya Allah, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami ya Allah. Teman-teman, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Ayo, lihat tubuh kita. Ya Allah, ampuni mata kami yang sering melihat yang haram. Ampuni lisan kami yang sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain, sering menggibah aib kejelekan orang lain. Ampuni tangan kami ya Allah, jika tangan kami pernah menyentuh yang haram, pernah bersentuhan dengan yang halal, yang dengan yang haram untuk kami ya Allah. Ya Allah,
Ampuni perut kami jika di antara kami ada yang pernah masuk makan minum yang haram. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras, ya Allah. Kemaluan, ya Allah. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah. Kaki, ampuni ya Allah jika kaki kami sering melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana dunubana ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Dosa kami kepada ayah ibu kami, ya Allah. Teman-teman, dosa kepada orang tua itu adalah dosa yang azabnya disegerakan di muka bumi. Ayo, kita doakan orang tua kita. Mulai dari ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Lihat, lihat. Itu ibu kita. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibunya masing-masing. Baca suaminya, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada ibu kami, ya Allah. Maafkan kami yang pernah menyakiti hati ibu kami, ya Allah. Maafkan kami yang pernah menyinggung perasaan ibu kami, ya Allah. Maafkan kami yang pernah membuat ibu kami menangis karena kelakuan kami, ya Allah. Ampuni kami yang sering melawan kepada ibu kami, ya Allah. Ibu kita perempuan yang terbaik, mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita. Tapi seringkali ucapan kita melukai hatinya. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita. Dekatkan wajah ayah kita. Lihat wajahnya. Bayangkan wajahnya. Ya Allah, ayah kami. Teman-teman ingat, berapa kali kita membantah ayah kita, berapa kali kita marah kepada ayah kita, berapa kali kita melawan kepada ayah kita, minta ampun, istighfar. Dosa itu yang mungkin menghambat rezeki datang dalam hidup kita. Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebutkan nama ayah kita masing-masing. Ya Allah, ya Allah, kami mohon, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehat afiatkan tubuhnya, ya Allah. Bahagiakan hari tuanya, ya Allah. Kami semua yang hadir anaknya, mampukan kami membahagiakan orang tua kami. Ayo teman-teman, apa hajatnya kepada orang tua? Ingin berbuat apa? Ya Allah, mampukan kami menghaji umrohkan orang tua kami, ya Allah. Mampukan kami menghadirkan kediaman rumah terbaik untuk orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, namun jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosanya. Jadikan kuburannya taman di antara taman surgamu, ya Allah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu, ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama-sama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah. Teman-teman, sekarang silakan berdoa.
sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, punya persoalan, yang sedang gelisah, yang sedang sakit hati, yang sedang punya harapan, ayo minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada yang hadir malam ini kecuali kami yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Kami yang sedang punya masalah, Engkau angkat masalahnya ya Allah. Kami yang sedang sulit, Engkau mudahkan hidupnya ya Allah. Kami yang sedang punya persoalan, Engkau tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Kami yang punya aib, Engkau tutupi aibnya ya Allah. Kami yang sedang tersakiti, sedang terluka, kuatkan hati kami ya Allah, untuk menerima semua ketentuan-Mu ya Allah. Kami yang punya hajat, segerakan hajat-hajat kami ya Allah. Ayo teman-teman minta diistiqomahkan kepada Allah. Yang sedang sulit pekerjaannya minta dimudahkan. Yang sedang usaha minta dilancarkan, minta yang terbaik urusan dunia. Urusan dunia minta yang terbaik sebagai jalan kita mendekatkan akhirat ini ya Rob. Yang belum punya jodoh minta ya Allah, hadirkan untuk kami jodoh yang baik ya Allah. Seseorang yang ketika bersamanya membuat kami dekat denganmu, mencintaimu. Seseorang yang bisa membersamai kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, cintai hati kami kepada orang yang mencintaimu, kepada orang yang membuat kami mencintaimu, dan kepada orang yang membuat kami beramal karena cintamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Satu kali lagi lebih keras. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah. Berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, malam ini Engkau pertemukan kami di dunia, bersamakan kami semua nanti di surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah kabulkan doa kita, Allah bersihkan hati kita, dan Allah berikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin.